Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Donar Santika dari kelas 4 IPIB ingin membuat video tutorial penginstalan aplikasi English Lite. Hal pertama yang dilakukan adalah buka Chrome. Lalu ketik di tab pencarian English Lite. Nah, di sini ambil English Lite Perpusnas RI. Klik. Di sini jaringannya memang sedikit lelet ya. Nah, jika kamu ingin menginstalnya, maka kamu pilih installer, lalu klik platform PHP. Nah, English Lite ada dua jenis. Yang pertama ada English Lite Portable, yang kedua ada Source Code. Tutorial saya kali ini adalah yang Source Code. Nah, jika ingin downloadnya tinggal klik saja. Karena jaringan di sini sangat sulit, jadi saya sudah mendownloadnya duluan tadi di awal. Nah, kamu juga harus mendownload database kosongnya juga. Tapi saya sudah mendownloadnya duluan juga tadi, jadi saya hentikan saja. Nah, jika keduanya sudah terdownload, maka kita masih memerlukan aplikasi lain, yaitu Notepad. Nah, klik download Notepad. Nah, kita memakai versi yang 846. Nah, kita klik yang download Notepad V846. Klik. Lalu klik installer. Nah, karena saya sudah mendownload di awal tadi, maka saya pause. Karena dia sudah terdownload, jadi double kita harus menghapus satu. Baik, jika Notepadnya sudah terdownload, maka hal selanjutnya adalah kita harus mendownload XAMPP. Buka
buka tab baru, lalu ketik exam pp download. Klik download exam pp. Nah, karena kita menggunakan versi lama, jadi kita klik more download. Nah, di sini kita klik exam Windows. Nah, kita di sini menggunakan versi 5619. 5619. Cari 5619. Nah, ini dia. 5619. Lalu kita klik dan kita pilih exam pp win installer. Klik saja. Nah, karena tadi di awal sudah saya download duluan, jadi saya pause downloadnya. Karena jaringan di sini lumayan sulit. Nah, jika sudah terdownload semuanya, hal yang harus kita lakukan adalah, jika keempatnya sudah ke-download, ada notepad, exam pp, English.lit dengan database kosong, maka kita pindahkan menjadi satu file saja. Pindahkan ke Windows C. Buat folder baru. Di sini saya membuat English.lit. Nah, di sini saya jika sudah, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah pemasangan aplikasi exam pp-nya. Oke. Sini hanya kita menggunakan untuk Apache, MySQL, PHP, dan phpMyAdmin. Selainnya kita ketikkan saja checklistnya.
Lalu next, sini XAMPP. Karena di Windows C saya sudah ada XAMPP yang lain, jadi kita harus mengganti nama XAMPP ini dulu. Kita buat saja XAMPP D. Tekan next. Karena proses installnya cukup lama, jadi saya nanti videonya akan saya percepat saja. Nah, di sini sudah terinstall. Matikan saja checklistnya, lalu finish. Nah, ini kita cari XAMPP. Nah, kita cari XAMPP yang sudah kita install tadi. Klik exam. Nah, kita startkan Apache dengan MySQL. Pastikan semuanya hijau. Langkah selanjutnya adalah kita mengekstrak ini slide source code-nya. Kita ekstrak files. Windows C. Ke XAMPP. Ke htdocs. Di sini nanti videonya saya percepat karena proses ekstrak filenya cukup lama.
Baiklah, tahap selanjutnya adalah untuk membuat PHP MyAdmin-nya. Untuk membuat PHP MyAdmin-nya, kita perlu masuk ke Chrome. Lalu ketik localhost dashboard. Lalu klik bagian PHP MyAdmin. Nah, di sini kita membuat basis datanya dulu. Basis datanya yaitu EnlistLite. Tadi karena saya sudah buat, sepertinya tidak bisa dibuat 2 kali, jadi langsung saja mengimpor. Nah, di sini tadi database kosong yang di sini nih sudah saya ekstrak here. Jika sudah diekstrak here, maka jadilah seperti yang di bawahnya nih, ini slide v3 SQL. Nah, yang untuk diimpor itu adalah ini slide yang sudah di database kosong yang sudah diekstrak here, yang ini slide v3 nih. Open. Lalu kirim. Nah, di sini saya juga tidak tahu apa yang terjadi karena saya melihat video teman-teman saya. Di sini ada checklist hijau, tapi saya tidak ada. Saya sudah berulang kali mencoba, tapi tidak berubah juga. Nah, langkah selanjutnya adalah mengedit file yang ada di dalam XAMPP. Nah, kita masuk ke Windows, XAMPP, htdocs, masuk ke EnlistLite, command, lalu config, lalu main local. Pilih edit di Notepad. Nah, di sini ada yang kita ubah, yaitu EnlistLite v3. Kita hapus dari strip V sampai ke 3. Nah, kita hapus dari 3 V dengan stripnya. Nah, di sini bukan itu saja yang harus diganti, namun angka 3309 ini ada juga yang harus diubah. 309 ini diubah menjadi 306. Nah, jangan lupa di save ya.
Jika sudah, kita kembali ke Chrome. Klik di tab pencarian localhost, English Lite. Lalu klik di tab pencarian localhost, English Lite. Di sini jaringannya memang agak sulit ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam English Lite. Kita masuk ke back office. Nah, di sini kita akan masuk. Sini namanya adalah English Lite dan handinya. Nah, di sini ada dua macam, ada perpustakaan pusat, perpustakaan keliling. Kita masuk ke perpustakaan pusat saja. Agak lama ya guys.
Nah, jika kita sudah masuk ke dalam ini, itu artinya kita sudah berhasil cara penginstalan English Lite-nya. Sekian cara penginstalan English Lite dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial mengkatalogkan AACR2 dengan RDA serta menambahkan eksemplar dan cetak label barcode. Hal pertama yang kita lakukan adalah klik katalog. Di sini ada dua, entry katalog. Yang kedua, entry katalog RDA. Entry katalog yang ini nih adalah AACR2 dan yang ini adalah RDA. Kita mulai dari yang entry katalog biasa atau disebut dengan AACR2. Nah, saya pilih buku monograf maksudnya, dan judul buku yang saya gunakan adalah ekonomi. Karena buku saya tidak memiliki anak judul, jadi saya tidak mengisi anak judul. Penanggung jawabnya adalah Andi Hakim. Pengarang utamanya adalah Andi Hakim. Nah, jika pengarangnya melebihi dari 1, 2, 3, maka bisa diklik tanda tambah yang hijau di samping ini. Tempat terbitnya ada Jakarta. Penerbitnya Nah, di sini penerbitnya adalah PT Raja Grafindo Persada. Jika ada tulisan PT di depan, maka itu tidak perlu dibuat, langsung saja Raja Grafindo Persada. Tahun terbitnya adalah 2022. Jumlah halamannya adalah 10. Jika dimiliki ilus, maka tulislah ilus. Dimensinya adalah tinggi, jadi saya buat 21 cm. Bahan sertaan ini opsional, jika ada di buku maka dibuat, jika tidak usah dibuat. Edisinya adalah edisi kedua, F2. Subjeknya ketika nama orang atau topiknya buat saja ekonomi.
330 nomor panggilannya. Nomor panggil ini secara otomatis akan terbuat sendiri oleh aplikasi InlistLite. ISBN-nya 9. Nah, jika buku kamu memiliki catatan, abstrak, diisi opsional, jika ingin diisi maka diisi, jika tidak apa-apa. Bahasanya terpilih bahasa Indonesia. Bentuk karya tulis adalah bentuk buku. Kan, bentuknya non-fiksi. Kelompok sasaran tuh umum, sesuai dengan isi dari buku tuh, buku yang kita import. Nah, jangan lupa checklist tampil di opak. Simpan. Disimpan. Kita masuk ke cover. Nah, buka, klik gambar file. Nah, karena tadi sudah saya download, tapi tidak menemukan buku yang dari berbeda, karena jaringan di sini kurang mendukung. Nah, klik unggah. Nah, jika sudah, kita masuk ke koleksi, tambah eksemplar. Nah, jumlah eksemplar di sini hanya 1, tapi saya ingin membuat 3 saja. Jika ingin menambah kotak yang 3 ini, maka klik di luar kotak lain. Maka dia akan otomatis bertambah.
saya gunakan adalah 0123 012 kan gunakan 012 13 0114. Nah, nomor barcode-nya juga saya buat seperti itu, 0112 0113 0114. Tanggal pengadaannya kita buat tanggal hari ini saja. Ini sumbernya adalah pembelian. Nama sumbernya saya tidak tahu, jadi kita kosongkan saja. Bentuk fisiknya adalah buku. Nama sumber kosong, untuk fisik buku. Kategorinya koleksi umum. Aksesnya dapat dipinjam. Lokasi ada di Perpustakaan Pusat. Lokasi ruang ada di ruang baca umum. Tersediaan dia tersedia. Mata uangnya adalah mata uang rupiah. Dan sini saya meletakkan dengan harga 48.000. Nomor panggilnya otomatis. Simpan. Menyimpannya butuh sedikit waktu. Baiklah, saya di sini akan membuat barcode dari buku yang telah kita input tadi. Masuk ke koleksi. Nah, di sini buku yang kita input tadi kita checklist semuanya. Lalu pilih cetak label.
Nah, nanti di sini kita bisa memilih ukuran kertasnya. Saya memilih kertas 4A, A4. Modelnya juga ada A41, A42. Saya di sini menggunakan yang A41 saja. Pilih format dokumen, saya pilih PDF saja. Nah, lalu tekan proses. Karena di sini juga membutuhkan jaringan saya juga sangat lelet, jadi mungkin memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, di sini dia sudah terdownload. Mari kita lihat di folder. Nah, di sini sudah ada barcode buku yang kita buat tadi, ada 0112, 0113, 0114. Maaf, suara saya sudah berubah, Pak. Kita kembali ke English slide tadi. Nah, untuk yang kedua adalah katalog RDA. RDA. Nah, di sini jenis bahan yang saya gunakan juga monograf buku. Dan judulnya kali ini adalah sejarah. Untuk anak judulnya, di buku yang saya gunakan ini tidak ada anak judul. Untuk penanggung jawabnya ada Sri Mulyani. Varian bentuk judul ini biasanya untuk film, novel, judul asli dan judul seragam ini biasanya yang berbentuk-bentuk film atau novel yang difilmkan juga bisa. Karena ini bukan sejenis itu, jadi saya kosongkan saja. Untuk kreator utamanya ada Sri Mulyani. Nah, jika dia punya
Jika buku itu memiliki lebih dari 3 pengarang atau lebih dari 2 atau lebih dari 3, maka ini bisa ditambahkan. Tinggal klik saja tanda panah yang ada di samping ini. Tempat terbitnya adalah Yogyakarta. Penerbitnya adalah UGM. Tahun terbitnya adalah 2021. Jumlah halamannya ada 260 halaman. Bedanya di sini dengan AACR2, kalau AACR2 itu lebih sering disingkat, tapi tadi tidak saya singkat. Tapi jika yang sebenarnya di AACR2 itu hanya HLM, tapi jika di RDA itu langsung halaman, tulisannya halaman. Nah, untuk keterangan ilustrasi juga begitu, bukan jika di AACR2 itu hanya ilus saja. Nah, di dalam RDA dibuat ilustrasi. Dimensinya 21 cm. Bahannya saya kosongkan saja. Jenis isinya adalah teks. Jenis medianya adalah tanpa perantara. Jenis wadahnya volume. Edisi bedanya dengan AACR2, di sini di RDA tulisan edisinya tidak disingkat tapi langsung dibuat edisi. Oke. 3. Nah, untuk nomor klasifikasinya 900. Nomor panggilnya akan otomatis terbuat. Dan ISBN-nya 978 602 539 456 3. Nah, untuk bahasanya Indonesia. Untuk bentuk karya tulisnya bukan fiksi dan tidak didefinisikan. Kelompok sasarannya adalah umum. Dan jangan lupa centang tampil di opak ya. Lalu disimpan. Jika sudah, maka lihat di katalog, daftar katalog. Nah, di sini kita akan melihat buku yang telah kita import. Di sini kelihatan perbedaan antara RDA dengan AACR2. Anggap saja yang bagian RDA tadi sudah saya buat covernya, semuanya covernya, logo, labelnya. Karena jaringan saya agak susah, jadi saya anggap saja sudah saya buat. Oke, sekian tutorial dari saya.
Baiklah, di sini saya akan membuat video tutorial mendaftarkan keanggotaan perpustakaan. Yang pertama adalah buka keanggotaan. Pilih entry anggota. Di sini sudah langsung otomatis. Jika ingin mematikan otomatisnya, pilih administrasi. Pengaturan keanggotaan. Entry keanggotaan. Nah, di sini nih kalau otomatis nih untuk perpustakaan sekolah. Jadi kita perpustakaan universitas, kita pilih manual saja. Nah, kita kembali ke atas lagi, keanggotaan, pilih entry anggota. Jika kamu tidak otomatis di sininya, tidak usah diganti, otomatis. Pilih manual, tadi saya lupa menyimpannya, maaf. Nah, sudah berhasil disimpan. Masuk kembali ke anggotaan, entry anggota. Nah, di sini sudah tidak ada otomatis. Numbernya bisa kita buat 23 2022 001. Jenis identitasnya kartu mahasiswa, nomor identitasnya 2022 001. Nama lengkapnya di sini saya buat nama saya saja, Donar Santika, tempat lahir Pasaman Barat saja. Alamat Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Sungai Awur, Kelurahan, Street, RT 0, RW juga 0. Nama tinggal saya ini Kertajaya. Provinsi Sumatera Barat. Kecamatan saat ini Sungai Awur.
Sebenarnya ini opsional, jika ingin diisi maka diisi. Yang wajib diisi itu hanya yang bertanda bintang saja, tapi saya ingin mengisinya. Kelurahan 0, RT 0, RW juga 0. Untuk nomor handphone saya kosongkan. Jenis kelamin perempuan, tidak bisa, maka disimpan. Jenis anggotanya mahasiswa. Aktif. Jenis mahasiswanya mahasiswa aktif dong. Simpan. Nah, di sini bisa juga menambahkan foto. Kita klik foto anggota, unggah foto. Di sini saya menggunakan foto yang ada di laptop saya saja. Ini saja. Unggah. Nah, di sini sudah terunggah. Nah, di sini sudah terdaftar sebagai anggota. Dengan nama Dona Santika, alamat pesanan barat, kartu mahasiswa perempuan, mahasiswa aktif. Tapi maaf Pak, fotonya cowok. Karena itu nampak tadinya Pak. Sekian tutorial daftar anggota pustakawan dari saya. Jika ada salah mohon maaf. Baiklah, di sini saya akan membuat video tutorial untuk peminjaman dan pengembalian buku. Hal pertama yang dilakukan adalah masuk ke bagian sirkulasi, pilih entry peminjaman. Di sini masukkan nomor anggota pustaka Anda. Tadi saya buat 2022 01. Cari anggota. Nah, di sini ada Dona Santika. Masukkan nomor barcode. Tadi saya menggunakan 0112. Nah, disimpan.
Jika sudah disimpan maka sudah selesai, otomatis selesai. Di awal tadi kamu bisa juga cetak kartu peminjamannya, tapi saya lupa menjelaskannya. Yang ada warna hijau tadi itu bisa dicetak juga bukti peminjaman kita tuh. Nah, untuk pengembaliannya juga tidak begitu sulit, tapi mudah saja. Cari entry pengembalian. Nah, di sini masukkan nomor barcode-nya. Nomor barcode-nya adalah 0112. Itu adalah nomor barcode buku yang dipinjam oleh pemustaka. Nah, di sini betul dipinjam oleh Dona, bukunya adalah ekonomi. Jika ingin mengembalikannya, maka klik simpan. Nah, di sini bisa seperti di peminjaman tadi, tapi saya lupa menjelaskannya. Di sini bisa cetak slip pengembaliannya juga. Slip struk pengembalian juga bisa. Klik selesai. Nah, di sini ada transaksi. Di daftar pengembalian kita bisa melihat transaksi. Nah, begitulah tutorial cara peminjaman dan pengembalian buku di English Live. Sekian dari saya, terima kasih.